kita semua dalam uh, kondisi yang sehat-sehat ya. Meskipun seandainya ya harus mengalami pergumulan sakit, jangan stres ya, jangan kecil hati, tetap berharap kepada Tuhan ya, supaya kita boleh tetap saling mendukung ya, kita juga boleh ada kekuatan ya secara rohani ya, secara rohani. Karena saya percaya firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat ya. Saya percaya itu kalau kita ada sukacita itu membantu kita ya. Kita punya daya tahan tubuh, imun boleh lebih kuat daripada stres gitu ya. Stres pasti imunnya jatuh. Oke. Baik, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan untuk topik kita berkaitan dengan kitab Hosea, dan ini merupakan yang pembahasan yang kedua ya, dan sekaligus ini yang terakhir begitu ya, pembahasan yang terakhir. Oke, mari kita sama-sama akan mengikuti share screen-nya. Baik, sudah muncul ya? Sudah muncul, saya share screen. Bentar ya. Oke. Baik. Nah, jadi di sini ini adalah yang kedua ya. Nah, saya akan review sebentar. Kita akan review sekilas saja. Ini merupakan Hosea adalah termasuk nabi kecil ya, di dalam urutannya ada dia termasuk yang di dalam kitab nabi kecil. Ini Hosea di sini ya. Nanti di dalam pembahasan nabi-nabi kecil mungkin saya tidak membahas keseluruhannya. Beberapa yang sudah dibahas itu nanti mungkin bisa, kalau yang belum mengikuti bisa mendengarkan rekamannya ya, misalnya seperti Yoel ya. Yoel itu saya sudah bahas, itu bisa didengar atau dibagikan nanti untuk YouTube-nya bagi yang belum. Kalau yang sudah boleh didengarkan ulang. Itu untuk Yoel ya. Nah, nanti berikutnya hari ini kita bahas dulu Hosea ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini sekilas ya, ini yang minggu lalu adalah bahwa Hosea melayani di Israel, berarti di kerajaan utara setelah dia terpisah ya, terpecah maksud saya, kerajaan Israel setelah Salomo ya. Ini karena mereka ada di atas, maka masih di sebelah utara ya, disebut Israel ya. Nah, di sini Hosea melayani di daerah sini. Jadi sebelum pembuangan yang pertama 722 ya, 722. Oke. Lalu berikutnya adalah, nah ini adalah sedikit review dari yang minggu lalu ya. Jadi pertama adalah kita sudah bahas di minggu lalu, kita bahas berkaitan di dalam pasal yang kita membahas 3 pasal ya. Jadi ada bagi 2. Jadi pasal yang 2 bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai 3 itu saya bahas di minggu lalu. Yang pertama, hari ini itu adalah sisanya ya, 4 sampai selesai ke 14 itu ya. Jadi itu bagian yang kedua. Ya, yang bagian pertama itu menceritakan tentang ya, lebih spesifik tentang story daripada story of marriage, daripada kisah pernikahan daripada Hosea. Ya. Jadi ini pasal yang pertama itu bagaimana itu ceritanya mulai ya, cerita pernikahannya itu dimulai. Ya, atas apa? Atas perintah Tuhan. Dan tentu Tuhan punya alasannya. Alasannya apa? Bahwa alasannya di sana adalah untuk boleh menyatakan message, berita kepada bangsa Israel ya, karena dia di kerajaan utara, ini di utara. Jadi ini dimulai dengan story-nya, perintah Tuhan ya. Kisah pernikahannya dimulai. Disuruh apa? Disuruh mengawini perempuan sundal dan peranakan anak-anak sundal. Nah, perhatikan ada alasannya, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya, ini perintah dan alasan. Oke, setelah itu kita lihat berikutnya adalah setelah itu story-nya dimulai, ternyata bukan cuma itu, tetapi Tuhan teruskan. Jadi pernikahannya benar-benar itu dihidupi gitu ya, sampai mereka punya anak begitu ya, dan kemudian dikatakan itu anak-anaknya juga dinamakannya itu sesuai dengan bagaimana penghakiman Tuhan terhadap Israel ya, terhadap Israel yang telah berdosa di hadapan Tuhan.
Nah, jadi kita lihat sama-sama di sini Tuhan memakai Hosea melalui pernikahannya ya, jadi hidupnya. Oke, di sini kita sering melihat bahwa uh, apa namanya Ibrani mengatakan ya pada zaman dahulu tuh Allah pakai ya berbagai macam cara gitu untuk boleh menyatakan diri kepada umat Tuhan. Nah, hari ini salah satu kita bisa melihat ini adalah Tuhan pakai hidup Hosea untuk boleh kasih tahu kepada bangsa Israel ya supaya mereka boleh lihat betapa ketika mereka mungkin melihat Hosea kok seperti ini ya, ya bagaimana ini sesuatu yang sepertinya waduh kok seperti ini gitu ya, maksudnya ya istilah yang sangat ofensif sekali gitu ya, ofensif banget ini kalau kita lihat masa menikah dengan orang kan tidak mungkin mau menikah dengan perempuan Sunda dan memperanakan anak Sunda, tapi ini satu perintah yang ofensif banget, tapi Tuhan justru mau kasih tahu ya ini kamu gitu Israel, ini adalah satu pesan yang dipersembahkan sampai kepada anak-anaknya itu dikasih tahu ya bagaimana nama anak-anaknya itu menyimbolkan ya apa yang namanya ini ya uh, divine judgment ya penghakiman ilahi yang akan terjadi ya bagaimana Tuhan akan kemudian membuang mereka, bagaimana Tuhan akan menghukum mereka ya ini nama ketiga anaknya. Oke, saya tidak membahas lagi. Saya bagian berikutnya adalah kita bicara di sana ada kaitan ya mulai sekarang dari pernikahan Hosea itu dengan si Gomer, gitu ya, Gomer istrinya itu, maka di sana kemudian kita boleh melihat bagaimana Allah membawa pernikahan itu antara Hosea dan Gomer itu, kemudian Tuhan mulai ya ada satu apa ya satu apa kita bilang Tuhan bawa melihat antara Tuhan dan umatnya gitu nanti. Nah, Tuhan dan umatnya sehingga di dalam bagian itu kita belajar bagaimana di situ kemudian ada yang namanya marriage problem ya, marriage problem dalam kaitan dengan ilahi dengan Allah gitu ya, Allah sebagai Tuhan ya dan umatnya itu ya itu sebagai yang dikasihinya gitu ya. Bagaimana umat Tuhan itu telah menyeleweng gitu ya dan telah berkhianat. Nah, di sini kita lihat marriage problem itu kita bisa menjumpainya bahwa marriage problem itu ada terletak di dalam yang prinsipnya adalah penyelewengan dan pengkhianatan ya, penyelewengan kepercayaan, pengkhianatan juga secara ini ya, apa namanya apa perjanjian ya yang kudus itu. Nah, akibatnya ada penghukuman dan di sana ada malu ya, ada malu. Padahal sebenarnya di dalam pernikahan seharusnya konsep marriage itu di dalam pernikahan itu dikatakan sejak di dalam kejadian itu bahwa ketika Adam itu Tuhan satukan dengan Hawa, mereka menjadi satu daging, keduanya dikatakan mereka itu telanjang tetapi mereka tidak malu. Nah, ini mau menyatakan bahwa konsekuensi ya, kalau ketika penyelewengan dan pengkhianatan itu dilanggar, pasti selain penghukuman ada malu. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah kita lihat juga ada dinyatakan bagaimana melalui pasal yang kita baca ada marriage restoration. Ya. Dan apa kunci daripada marriage restoration? Itu kita baca, itu ada frase aku akan. Aku di situ huruf besar ya. Jadi ini kaitan Tuhan dengan umatnya. Tuhan yang mengasihi umatnya gitu ya. Umatnya sudah menyimpang, menyeleweng, tapi di sana ada satu nubuat ya, nubuat begitu ya, satu janji Tuhan ya bahwa aku akan. Nah, kita bilang kunci daripada marriage ya, restoration ya, itu yang indah ya, ke apa kelanggengan satu marriage ya ataupun restorasi itu terletak pada frase aku akan ya, Tuhan akan, yang menunjukkan ada God's grace dan mercy. Kemudian juga ini sekaligus menyatakan apa ya, kalau anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan datang dari Tuhan, inisiasi datang dari Tuhan. Ya, sekaligus menunjukkan dari yang benar itu sebagai inisiator, dari yang benar itu sebagai inisiator. Nah, ini menjadi kunci. Seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita mau lihat di dalam marriage kita ya, pernikahan kita, dalam bentuk apapun ya, kita yang benar ya, kita yang taat kepada Tuhan, kita yang ada di dalam jalan yang benar ya, itu biasa Tuhan pakai ya. Yang pakai yang benar itu yang menjadi tonggak ya untuk memulihkan. Karena yang benar itu yang inisiator. Ya, dia yang justru merangkul, dia justru yang memulai ya, apa satu bentuk ini ya, satu bentuk
tindakan yang menurut saya penyataan kasihnya itu ya, yang boleh dinyatakan terlebih dahulu ya. Ini yang benar. Jadi bagian ini adalah Allah tentunya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita supaya konflik itu tidak makin menjadi, di sana perlu satu kesadaran bahwa justru yang benar bukan justru merasa dirinya tambah apa itu, tambah saya paling benar dan saya akan menghancurkan semuanya. Justru bagaimana dinyatakan yang benar itu justru yang menjadi inisiator ya, yang menyatakan kasih, yang memberikan pengampunan. Nah, tapi di sini kita belajar ya pada bagian akhir itu tidak gratis ya. Meskipun itu pemulihan itu bisa terjadi, tapi ingat itu tidak gratis. Itu ada cost-nya, restoration cost. Jadi the marriage itu ada cost-nya, restoration cost. Cost-nya apa? Dikatakan di sana adalah Tuhan akan membeli kembali. Seperti itu kasusnya di dalam pernikahan daripada Hosea ini dia karena itu adalah istrinya itu perempuan sundal begitu ya, kemudian dia menebus kembali, membeli kembali, ditebus kembali pulang ke rumahnya. Nah, ini menggambarkan sebenarnya prinsip redemption, di mana di sana ada pay the price, bayar harga, menebus kembali, ada pengorbanan, ya bukan cuma secara materi, tetapi juga pada saat yang sama itu dia mengorbankan seluruh ini ya, hati dan juga ya ini menyatakan mercy dan grace ya yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan daripada Hosea. Nah, ini pembahasan kita yang kemarin. Nah, sekarang bagian yang kedua dari yang akan kita bahas hari ini, mulai pasalnya yang keempat sampai yang ke-14, ya kita akan membahas mungkin secara cepat karena cukup panjang. Ya, saya akan kita membahas bagian-bagian penting saya sudah pilihkan di dalam nats-nats yang akan kita bahas. Ini kita mulai membahas. Ini bagian kedua, ini langsung ya. Bagian kedua ini langsung berbicara tentang apa? Tentang bagaimana ini kaitannya ya antara Allah dan umatnya. Ya, jika bagian yang pertama Tuhan memberikan gambaran ya story of marriage daripada Hosea bersama dengan istrinya. Nah, sekarang kita lihat Tuhan memberikan itu message-nya. Ya, penulis Hosea khususnya dia mulai tulis. Sekarang kita sedang berbicara apa? Hidupku, kata Hosea, dipakai Tuhan untuk boleh menyatakan apa? Message yang lebih penting, yaitu hubungan antara Allah dan umatnya. Nah, pada saat ini kita bisa lihat ya, nanti kita lihat di dalam perjanjian baru ya, kita boleh lihat bagaimana ada sebuah konsep marriage, ya, itu yang juga ditekankan. Biasa kalau di dalam bimbingan pranikah yang saya bawakan, selalu saya menekankan satu hal penting ya, ini menjadi landasan teguh. Ya, termasuk hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa sebenarnya marriage itu ya landasan teguhnya itu adalah kita itu melihat apa itu seperti satu gambaran antara Tuhan ya Kristus dan gerejanya, Kristus dan gerejanya, Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan ya sebagai mempelai perempuan ya. Jadi bagaimana seperti Kristus sebagai kepala gereja yang mengasihi ya umatnya, jemaatnya dengan apa? Dengan menyerahkan ya, mengorbankan dirinya, pay the price untuk boleh menyelamatkan ini umatnya. Demikian seharusnya seorang kepala rumah tangga yaitu laki-laki meneladani Kristus untuk boleh mengasihi itu keluarganya, istrinya. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ketika ini terjadi, maka istri dituntut oleh firman Tuhan sama seperti gereja itu taat kepada Tuhan, maka demikian juga seorang istri dia mesti taat kepada suaminya. Nah, jadi di sini menjadi satu gambaran yang indah ya untuk marriage di dalam iman Kristen. Jadi kita mempunyai satu gambaran yang jelas. Jadi ketika istri tunduk sama suami, enggak sembarangan ya, suaminya kemudian justru pakai kesempatan itu, wah ditekan, dianiaya, dimanfaatkan dan seterusnya. Ya, tidak. Ya, tapi dengan apa? Justru dengan kasih yang seperti Kristus mengasihi umatnya, ia mengasihi itu istri. Demikianlah itu terjadi satu relasi yang indah. Ya, kalau itu bisa terus diingat seumur hidup, ya, saya kira kita bukan mengalami marriage restoration. Ya, tapi kita boleh enjoying our marriage ya, terus menikmati dan makin lama makin indah, makin indah, makin indah gitu ya. Tapi kalau misalkan seandainya ada ya permasalahan problema dalam marriage, it's okay. Kita kembali melihat kepada Kristus. Ya, dimulai dari siapa?
Ya, kita mulai dari diri kita, enggak usah saling menuding ya. Saya selalu bilang enggak usah mulai, kamu yang mulai, malah pusing. Mulai dengan diri kita. Kita kan anak-anak Tuhan. Kita kan umat Tuhan toh. Ya kalau yang laki ya lihat saya harus sebagai suami yang seperti Kristus mengasihi umatnya. Ya, demikian saya mengasihi istri saya. Demikian juga istri. Istri mesti mulai dari dirinya sendiri. Apa-apa saya belajar, Tuhan perintahkan saya belajar. Seperti umat Tuhan yang taat kepada Tuhan, saya belajar taat sama suami saya. Ya, nanti siapa yang melanggar, kalau kita sudah jelas laksanakan, Tuhan nanti yang akan menyatakan kehendaknya. Itu ya, Tuhan kita adalah Allah yang kudus, tak bisa dipermainkan. Kalau enggak, Tuhan pasti memberikan penghukuman. Nanti kita lihat di sini. Dari gambaran ini kan Tuhan lihat, sudah diberikan hukumannya. Baik, ini sedikit secara summary yang pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam berikutnya adalah kita mulai lihat nanti dari pasal 4 ini sudah shifting of the story. Jadi mulai move. Sekarang nggak bicara lagi, nggak muncul lagi Hosea dan Gomer, Hosea dan anak-anaknya. Nggak ada sudah. Ini sudah geser ceritanya Allah dan umatnya. Allah dan umatnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini move dari chapter 1 sampai 3 Hosea dan istrinya, sekarang move menuju kepada Tuhan dan umatnya. Tuhan dan umatnya. Nah, ini struktur daripada buku Hosea. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu belajar kitab suci, waktu kita baca, mungkin kita baca itu kan satu rangkaian semuanya. Mungkin kita tidak sadar. Tapi dalam melalui pembahasan-pembahasan seperti ini, kita belajar mulai kita bukunya ternyata bentuknya seperti ini ya, ada pembagiannya seperti ini. Jadi itu menolong sekali kita boleh mengenal, menolong sekali kita boleh memahami, dan menolong sekali kita boleh menerapkan. Waktu saya melihat ternyata Tuhan pakai hidup Hosea untuk apa toh? Untuk cerita ini loh, gitu ya. Nah, Tuhan sering pakai ya banyak macam cara ya, tapi yang sudah ada yang di kitab suci itu kita pelajari ya, kita tidak usah pakai cara-cara sendiri. Sering kali kita ya di dalam konsep kehidupan kita suka cari cara-cara sendiri, merasa Alkitab kuno dan kurang cocok. Salah besar. Justru apa yang Tuhan sudah kasih itu yang paling tepat dan paling baik. Kita submit sama firman Tuhan, apa yang Tuhan kasih. Kalau belum cocok, cocokkan. Gitu ya, bukan firman Tuhan cocokkan sama saya, tapi saya yang cocokkan sama firman Tuhan. Maka pasti akan diberkati Tuhan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ya. Sekarang kita mulai masuk pasal yang keempat dalam bagian ini ya. 1 sampai ke 6 saja. Ya, di sini adalah Tuhan berperkara, dibuka pasal 4-nya ini dengan Tuhan berperkara kepada siapa ya? Kepada umatnya. Ya. Apa yang kita mau sama-sama belajar? Kita lihat keadaan Israel ya, ayat 1 dan 2 itu menyatakan begini ya. Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Ya, itu ayat 1 dan 2. Oke, kemudian disandingkan dengan tidak ada pengenalan akan Allah. Ya, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, itu diparalelkan dengan tidak ada pengenalan akan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau saya mau kasih judul sesi yang kedua ini judulnya itu adalah Knowing God ya in our marriage. Mengenal Tuhan di dalam pernikahan. In knowing God in marriage. Ya, pengenalan akan Allah itu sangat penting di dalam marriage. Ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya dari pasal 8 ini, dari pasal 4 ini sampai terakhir ini. Ini kata knowing, pengenalan akan Allah itu munculnya tuh berkali-kali. Bukan satu kali, dua kali ya, berkali-kali. Nah, ini yang saya mau bagikan. Nanti kita sama-sama lihat. Saya akan secara khusus kita akan melihat bagian pengenalan seperti apa. Ya, tapi kita harus lihat keseluruhan teks karena kita akan sama-sama kita mempelajari kitab suci ya. Kita mau baca kitab suci, kita mau ngerti secara keseluruhan. Jadi saya tetap mengutip teks ya, pakai teks ya. Meskipun tidak semuanya, pasal 4 bukan cuma sampai 6 ya ayatnya, tapi saya ambil yang penting yang saya pergumulkan dan saya bagikan ya. Nah, di sini lihat Israel ya, kondisinya, keadaannya itu kondisi tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Maka disebandingkan, diparalelkan dengan tidak ada pengenalan akan Allah ya. Nah, maka kondisi ini, penyebab kondisi ini apa? Perhatikan di sini ya. Penyebab kondisi di sini ini ayat 4 dan 6.
Ya, ayat 4 dan 6 dikatakan di situ adalah imam menolak pengajaran Allah. Ya, imam menolak pengajaran Allah. Perhatikan di sana ada kalimat ya. 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, jadi kita lihat ya, Israel itu kondisinya itu bisa jadi sampai tidak setia dan tidak ada kasih karena memang tidak ada pengenalan Allah. Kenapa? Karena para imam itu tidak menjalankan fungsi imam. Para imam bukannya justru setia kepada Tuhan dan mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu bagaimana terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam dan berulang-ulang kepada seluruh umat Tuhan. Tetapi justru para imam ini yang justru mereka justru yang mengajak umat Tuhan itu menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, Baal, berhala dan seterusnya, dan mereka tidak mau mengajarkan apa itu firman Tuhan. Maka di sini Tuhan kasih tahu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mulai lihat ya, di sini ada relasi yang geser ya. Waktu posisi Gomer, Hosea dan Gomer itu melambangkan ya, Tuhan mau kasih message antara Tuhan dan umatnya. Tuhan dan umatnya. Nah, maka kita bisa melihat di sini relasi ini sangat penting ya. Di dalam relasi antara Allah dan umatnya, itu perlu yang namanya pengenalan. Nah, pengenalan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini seumur hidup ya. Bukan soalnya bukan cuma tahu, kalau cuma tahu ya saya sudah tahu namamu siapa. Nama saya Rusli. Namamu siapa? Nama saya Richard misalnya. Nah, itu cuma tahu. Tapi kalau mengenal itu kan dari yang sudah tahu, oh ya, ini Pak Richard, ini dia tinggal di mana, kesukaannya apa, terus jalan. Ya, bagaimana dia punya apa namanya anak-anak misalnya, bagaimana dia punya kehidupan, pekerjaan, terus mengenal, makin hari terus mengenal dan itu terus bertumbuh ya pengenalan. Nah, jadi kita perlu, nah pengenalan ini perlu harus ada yang ngajar. Ini yang dikasih tahu di sini ya. Imam yang ngajar, ya. Kalau karena kondisi ini imam menolak pengajaran Allah, umatnya itu binasa, kan tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, penting tidak pengajaran. Maka saya tetap ya dengan satu apa namanya keyakinan yang teguh bahwa gereja Tuhan sampai kapanpun selama masih ada di dunia ini pengajaran itu sangat penting sekali. Karena begitu kita menyimpang dari pengajaran, tidak setia kepada pengajaran, firman Tuhan dalam arti ini ya, maka di sana akan apa? Yang dipertaruhkan itu adalah binasa. Umat Tuhan itu binasa. Nah, oleh sebab itu banyak sekali orang-orang atau kita katakan yang kira dirinya imam atau nabi lah. Kalau sekarang bahkan ada yang mengatakan dia nabi, ada yang memakai dirinya, wah mungkin juga hamba Tuhan dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau yang palsu, bahaya. Mereka tidak peduli umat Tuhan binasa. Ya, itu namanya gembala sewaan. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus membandingkannya gembala yang sejati, ya, dan gembala yang sewa. Ya, nah kalau gembala yang sewa, dia tidak peduli. Yang penting dia dapat duit, yang penting dia dapat profit. Umat Tuhan yang penting disenangi aja. Mau apa dikasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, tujuan Tuhan memberikan nabi, Tuhan memberikan pengajar, Tuhan mengutus hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan umat Tuhan loh. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk apa Tuhan kasih pengajar? Untuk apa Tuhan kasih nabi? Untuk memberitahukan maunya Tuhan. Tapi banyak sekali umat Tuhan, bahkan orang Kristen sampai hari ini mau yang disenangkan, mau yang menyenangkan dirinya sendiri. Ya, kalau ketika itu yang diberikan terus, maka nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pokok dikasih saja, asal jemaatnya senang, asal pokoknya orang-orang datangnya banyak, asal ini, wah itu sangat-sangat ya, apa namanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, meskipun sulit,
harus dididik. Misalnya bilang, susah Pak, pasti pengajar belum tentu banyak dari pertama. Enggak apa-apa, tetap diajar. Sulit, jalan terus. Justru terus diutus supaya apa? Kuatkan. Ya, kalau sudah kuat kata Tuhan, kita yang sudah mulai dari kita yang ada di sini. Berapa puluh orang, enggak apa-apa. Gereja ada ratusan orang, cuma ada puluhan orang, enggak apa-apa. Puluhan orang inilah yang akan dipakai Tuhan untuk ajak yang lain, ya, untuk boleh terus boleh setia. Ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, ada puluhan orang itu ada sudah cukup. Waktu Gideon pergi perang, itu enggak, dia kumpulkan ribuan orang, Tuhan bilang enggak perlu gitu banyak uang semuanya. Cuma berapa ratus dia pergi perang lawan orang musuhnya yang ribuan, itu Tuhan beri kemenangan. Nah, ini penting sekali. Ya, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh ya. Relasi dengan Tuhan ini dihubungkan ya. Ini namanya boleh dikatakan di dalam bagian ini relasi dengan Tuhan. Dalam tanda kutip saya bilang ini marriage ya. Ini dengan Tuhan itu perlu pengenalan. Pengenalan ini sangat penting dan pengenalan tidak bisa dikompromikan dan pengenalan harus terus diajarkan selama gereja masih ada. Ya, selama gereja masih ada di tengah dunia ini. Ya, nah jadi kita bisa lihat bersama-sama ini penyebab kondisi dari ketidaksetiaan dan ketidakadaan kasih ya. Kalau tidak ada kasih ya berarti ya sudah lawannya mereka sudah berkhianat ya, dalam kondisi marriage itu sudah relasi dari marriage-nya itu sudah apa ya, sudah tercidera gitu ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam pasal yang kelima ya, kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini ada juga penyebab kondisi yang lain. Ini berkaitan dengan apa? Keluarga raja tidak mengenal Allah. Jadi bukan cuma imam. Perhatikan ya, hai para imam, terus hai kaum Israel, berarti kan ini umat Tuhan kaum Israel ya, yang binasa karena tidak mengenal Allah itu ya. Tapi di sana ada muncul keluarga raja. Berarti siapa? Ya, selain imam yang dipanggil khusus melayani Tuhan di bait Allah gitu ya, adalah keluarga raja. Berarti kita bisa bilang bahwa di dalam kondisi kita sekarang adalah para leader, para pemimpin gereja, orang-orang yang melayani Tuhan harus mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal Tuhan, itu juga cilaka. Ya. Nah, jadi kita mesti bersama-sama melihatnya. Nah, kalau semua mengenal Tuhan, maka itu akan menjadi satu hal yang indah sekali. Tuhan mengatur seperti apa kita ikut. Tuhan mau apa kita ikut. Jadi bagian ini Tuhan sudah semua sebenarnya Tuhan sudah tata dengan baik. Ya, bagaimana menjalankan, bagaimana kita ikut, bagaimana ini. Nah, saling di sana ya berjalan dengan baik, tugasnya dilaksanakan masing-masing sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan. Ya, itu akan jalan dengan baik semuanya. Jadi tidak ada yang saling apa ya, kepentingan sendiri di sana yang diutamakan misalnya di dalam kepemimpinan atau dalam pelayanan. Tetapi semua rindu mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan mengajarkan dan bagaimana kita mesti menjalankan, kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi pada saat kalau kondisi sekarang misalnya imam diwakili hamba Tuhan, ketika pemimpin-pemimpin lain ya atau umat Tuhan atau pemimpin dalam gereja taat kepada hamba Tuhan, karena apa? Karena hamba Tuhannya melaksanakan perintah Tuhan. Seperti ya. Demikian juga misalnya hamba Tuhan itu mendukung ya apa yang dilakukan oleh para pemimpin gereja. Kenapa? Karena para pemimpin gereja juga taat kepada firman Tuhan. Maka di sini terjadi hal yang baik, saling menjaga gitu ya. Nah, tetapi kalau salah satu saja itu kemudian tidak taat kepada perintah Tuhan, pengenalan Allahnya tidak seimbang, bagaimana? Kalau kuasa makin besar tapi tidak mengenal Allah, makin cilaka. Ya. Nah, kalau kondisi ada yang jerit, hamba Tuhan di sana masih ada yang terus jerit tapi tidak didengar, ya maka di sana agak ketidakseimbangan. Mungkin dalam masa tertentu Tuhan izinkan. Untuk apa? Ya supaya waktunya tiba dulu, tunggu biasa kalau terus diteriaki, umat Tuhan masih tidak dengar, hukuman Tuhan datang. Ya, hamba Tuhannya di sana ya harus tahan. Bukan berarti kendor, lalu kemudian mundur. Nggak boleh. Harus tetap teriak, harus tetap teriaknya bukan untuk ini ya, untuk wah apa namanya mau jadi apa namanya meninggikan diri, tidak. Ya, meneriakkan dalam arti maksudnya mengajar supaya umat Tuhan kenal. Kembali yo, kira-kira gitu ya, kembalilah. Itu sama seperti beritanya Yohanes Pembaptis yang diteruskan oleh Kristus nanti ya, karena dia kan yang menyediakan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah kamu, gitu ya, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, di sini penting sekali
ketika kita bisa lihat relasi dengan Tuhan itu, ketika ada masalah, maka yang kita lihat di sana ada imam dan juga ada keluarga. Raja berarti para pemimpin. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang kita boleh sama-sama lihat. Nah, demikian juga sama, ya. Waktu kita belajar dalam kaitan ini kembali misalnya kita refleksi sedikit ya untuk keluarga kita karena kaitannya ada merit. Jadi kita belajar dari bagaimana Allah mengajarkan ini karena samanya begini. Karena sama-sama merit itu kita bisa bilang ini sebagai sebuah covenant, perjanjian. Nah, covenant dengan Tuhan, perjanjian umat Allah, ini juga covenant. Covenant. Ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat covenant. Jadi kita bisa belajar bagaimana relasi kita dengan Tuhan, yang Tuhan mau ya sebagai Tuhan kita yang mengasihi kita, ya sebagai kalau kita bisa bilang dalam konteks yang apa itu mempelai adalah mempelai pria dan umat Tuhan adalah mempelai wanita, maka kita bisa belajar prinsip penting di situ. Ya, jadi di dalam bagian ini, di dalam marriage kita pun perlu yang namanya pengenalan. Bagaimana kita mengenal pasangan kita, gitu ya. Seumur hidup, iya, kita seumur hidup, ya. Kalau kita dalam konteks kenapa kita mengenal Tuhan itu mutlak? Karena perhatikan ya, Tuhan itu yang benar, Tuhan itu yang kudus, Tuhan itu yang mulia, dan Dia pasti benar. Maka kita tidak ada kemungkinan lain, ya. Kita yang mengenal Tuhan, dari pengenalan Tuhan itu kita mengenal diri kita. Nah, tapi kalau di dalam keluarga kita bagaimana? Begini, yang pria itu mengenal Tuhan. Yang wanita juga mengenal Tuhan. Sama-sama mengenal Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan. Yang pria mengenal istrinya. Ya, yang wanita mengenal suaminya. Mereka saling mengenal dengan Tuhan yang mengikatkan di sana. Nah, di sana Tuhan memberi teguran. Misalnya kita lihat, sebagai suami terlalu keras kepada istrinya. Kita rasa diri kita misalnya ya, contoh saja. Kita terlalu keras sama istri kita. Ya mungkin karakter kita, sifat kita. Tapi Tuhan bilang, kau mesti belajar sabar. Ada kasih. Bisa terhadap kebenaran, mesti tetap keras. Tapi lihat Tuhan. Tuhan memang keras. Tapi di dalam keras Tuhan ada kasih. Maka kita mulai belajar seimbang. Oh ya, Tuhan ada keras dalam kebenaran. Tapi waktu dalam kebenaran, Tuhan ternyata berkorban dalam hidupnya. Jadi ketika kita bisa seimbang menjalankan ini bisa jalan dengan indah. Ya. Nah, di dalam bagian tertentu, kita dalam kondisi ini kalau kita lihat, oh saya sudah bersalah kepada pasangan saya. Ya toh? Nah, saya minta ampun kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni saya juga mengampuni pasangan saya. Di sana boleh ada timbal balik ya, jadi bisa misalnya saling apa? Say sorry. Biasa dalam pernikahan itu sulit ya. Say sorry itu agak susah. Makin lama pernikahan kalau makin dingin apalagi say sorry tambah susah. Ya, tapi enggak apa-apa, kita belajar. Dengan mengenal Tuhan, kalau ada salah mulai belajar. Tuhan sudah memaafkan saya, mengampuni saya juga mengampuni kamu. Say sorry, ya. Itu hal yang indah. Kembali lagi ya. Jadi artinya bukan berarti menjadi sesuatu yang artinya kita bilang pokoknya begini, pokoknya begini. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melihat Tuhan, masing-masing mengenal Tuhan dan dalam pengenalan itu kemudian kita saling mengenal ya. Jadi terus tambah hari, tambah usia pernikahan, tambah boleh mengenal Tuhan. Begitu ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah. Jadi bukan berdasarkan pengenalannya kita. Oh, saya mengenal kamu, kamu mengenal saya. Mungkin di sana bisa ada yang nggak masuk, nggak pas. Kenapa? Karena kita bukan kebenaran. Kita bisa salah. Ya, kita bisa salah. Nah, oleh sebab itu kalau ketika pengenalan kita ditaruh di dalam firman Tuhan dan waktu kita belajar firman Tuhan, saya rindu kita belajar firman Tuhan, itu kita menerapkan. Ya, kita jangan jadi orang misalnya, oh kita gereja mau gereja yang reform dan juga injili memberitakan Injil. Tapi setelah kita belajar firman Tuhan, sudah kembali kepada firman Tuhan, mau hanya hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan cuma sampai berhenti di kita punya knowing ya, cuma knowledge ya, tetapi kita harus sampai menghidupinya dan kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Ya khususnya kalau dalam bagian marriage ya dengan pasangan kita. Sehingga ada saling pengenalan yang terus terjadi, makin lama makin intim. Ya, makin lama makin intim ya. Jadi ini adalah satu relasi yang indah. Sama seperti kita boleh berrelasi intim dengan Tuhan itu juga karena pengenalan. Sehingga tidak heran kalau orang yang makin dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, di dalam kondisi sesusah apapun, bahkan dilanda
dengan yang namanya apa ya? Menurut kita mungkin apa itu mungkin disaster atau apa ya? Misalnya kayak Ayub sekalipun gitu ya susah ya. Kita boleh lihat bagaimana itu di sana itu boleh menjadi berkat. Ya, bukan enggak susah ya, tetap tapi hidupnya tetap boleh menjadi berkat. Kan dia di sana tetap ada satu relasi ini. Oke ya, ini lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-6. Nah, di dalam pasal yang ke-6 ini diberitahukan ini ya, ada pertobatan yang pura-pura. Nah, kalau istilah saya, pertobatan yang pura-pura ini bukan tobat tetapi tomat ya. Tomat ya. Tobat umat gitu ya. Tobat ya umat gitu ya. Jadi kalau bukan tobat yang sejati, kalau tobat yang sejati ya tobat aja gitu loh. Kalau tomat kan ya tobat hari ini, besok kumat lagi. Nah, gitu ya. Ini sesuatu yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita juga menegur kita semua ya, termasuk saya. Kita harus ingat, memang pertobatan yang sejati kalau kita menjadi anak Tuhan, maka pertobatan tidak mungkin pura-pura, pasti bertobat. Tapi di sini ini mengingatkan kita, ternyata di antara banyak orang yang menyebut dirinya umat Tuhan, ya, yang menyebut dirinya umat Tuhan, yang juga mungkin kita lihat dia umat Tuhan, tapi belum tentu. Karena di sini ada pertobatan yang pura-pura. Nah, kita lihat sama-sama ya, di dalam akarnya adalah pengenalan palsu. Sekali lagi ya, ini muncul lagi kata pengenalan. Pengenalan palsu 3 dan 4. Perhatikan di sini ya, mereka mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini omongannya, ya, dan seterusnya. Tetapi ayat yang keempat Tuhan bilang, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Efraim ini Israel ya. Dan apakah yang akan kulakukan kepadamu juga, hai Yehuda? Nah, ini yang sebelah selatan ya. Perhatikan ini ya. Kasih setiamu, perhatikan, seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi maksudnya begini, kasih setiamu ada nggak? Ada. Ya, tapi seperti kabut pagi. Nek kabut pagi itu kan sebentar aja ya. Datang, terus hilang, sudah. Nah, seperti embun yang hilang. Jadi ada embun pagi, setelah itu hilang sudah. Nah, ini adalah satu hal yang saya bilang ini pengenalan yang palsu. Ya, ini pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi dia adalah di sini Tuhan menyatakan satu kalimat ya. Tuhan katakan pertobatanmu tidak benar. Ya, pertobatanmu tidak sungguh-sungguh. Meskipun kamu mungkin mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, jadi di sini pengenalan yang palsu ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita harus terus menguji diri kita. Ya, lebih baik kita menjadi orang yang waspada. Ya, terus menguji diri. Daud sendiri juga berkata, toh, selidiki aku Tuhan. Ya, lihatlah apakah aku ini sungguh-sungguh itu menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang baik. Ya, makin kita sadar ya diri kita ya itu adalah orang yang lemah ya. Diri kita ini kita takut ya, jangan-jangan saya kurang pengenalan saya ini belum benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makin kita sadar itu bisa menjadi satu bukti ya betapa kita itu sungguh-sungguh ya mau sandar Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita justru merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang paling ya, pokoknya yang paling lah ya, yang paling apa terserah tambahin sendiri ya. Yang paling hebat, yang paling benar, yang paling apalah semua tambahin lah ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda justru kita belum mengenal. Ya, justru kita belum mengenal. Nah, kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini pengenalan yang palsu ya akan menghasilkan pertobatan yang pura-pura. Ya, solusinya katakan di sini ya. Ini ayat yang ke-6 ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini solusinya. Ya, supaya pertobatan kita menjadi pertobatan yang sejati, maka kita harus tahu kesukaan Tuhan. Tuhan suka apa, saya suka apa. Tuhan benci apa, saya benci apa. Ya, jadi kita menjadi orang yang apa? Ingat sederhana. Saya kadang-kadang suka ya pakai bahasa anak-anak karena gampang dimengerti. Ya, pakai bahasa anak-anak itu buat kita mudah mengerti ya. Jadi kita bilang saya mau cinta yang Tuhan cinta,
dan saya mau benci yang Tuhan benci. Ya, coba ikut saya. 1, 2, 3. Saya mau cinta apa yang Tuhan cinta, saya mau benci apa yang Tuhan benci. Ya, jadi ini kita mengerti apa secara langsung gitu ya, sederhana ya. Tetapi inilah yang menjadi solusi ya pertobatan yang sejati. Kalau waktu saya mau suka sama yang Tuhan suka, semua lakukan aja. Tuhan suka apa, kita lakukan. Ya, asal yang Tuhan suka gitu ya. Bukan yang saya suka. Kan sebaliknya kan kita biasanya mau melakukan yang saya suka gitu. Tapi kalau Tuhan benci, saya juga benci. Saya jangan lakukan. Nah, tapi kalau pas saya tahu, aduh ini Tuhan benci dan saya lakukan. Maka yang terjadi apa? Pasti susah hati kita. Ya, susah hati dan di sana Roh Kudus akan berbicara kepada kita, kita sudah mendukakan hati Tuhan dan itu akan membawa kita apa? Kita akan mohon ampun kepada Tuhan. Maka kita akan sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan ya. Itu kita apa? Bertobat. Dan bertobat yang di sini bukan bertobat dalam arti apa ya? Bertobat. Saya pernah menjelaskan bertobat kan ada dua macam. Yang pertama, bertobat dari yang melawan Tuhan menjadi orang yang ikut Tuhan. Dan yang kedua, pertobatan yang sifatnya progresif, makin hari makin boleh mengenal Tuhan gitu ya. Yang ini dalam arti yang kedua ini ya, makin mengenal Tuhan ya. Karena saya tahu saya sudah mendukakan Tuhan, saya mau bertobat gitu ya. Oke. Nah, sekarang di bagian yang terakhir kita lihat ya, ini ada 6 ayat 7 ya. Mereka itu telah melangkahi perjanjian ya dan berkhianat terhadap aku. Ini melangkahi perjanjian. Sekali lagi kita lihat ya. Pertama bicaranya waktu ayat-ayat pasal 1 sampai 3 itu kan bicara marriage, ada pernikahan ya daripada Hosea dan Gomer. Nah, kemudian kita lihat ya, setelah itu dibawa menjadi antara relasi antara Allah dan umatnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu hal yang sudah mulai dinyatakan di dalam pasal yang ke-6 ini ada perjanjian. Jadi kita bisa lihat tadi saya sudah sampaikan, marriage di sini bisa dilihat sebagai perjanjian, covenant, ya perjanjian ya. Jadi sama-sama di dalamnya itu boleh dikatakan ada satu proses di mana dua belah pihak mengikatkan diri, mengikatkan diri. Cuma dua ya, marriage kan bukan tiga orang ya, marriage, tapi kan dua. Ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, itu juga dua tapi harus laki-laki dan perempuan ya, yang benar yang ditetapkan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu bukan ya, perempuan sama perempuan juga itu bukan. Yang sesuai dengan firman Tuhan, laki-laki dan perempuan. Ini yang perjanjian yang Tuhan tetapkan itu ya. Nah, di sini juga relasi dengan Allah. Ini ada relasi perjanjian covenant, yaitu umat Tuhan, ya. Umat Tuhan yang Tuhan sudah boleh panggil, Tuhan boleh pilih menjadi umatnya. Di sana ada namanya covenant, perjanjian. Nah, nanti perjanjian ini kita akan sama-sama lihat lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ilustrasi dari pertobatan yang pura-pura ini di pasal 7. Ini ada beberapa ilustrasi, saya tampilkan saja supaya kita bisa kembali refresh kalau yang sudah baca, dan sekaligus kita melihat apa yang Tuhan boleh nyatakan ya. Pertobatan yang pura-pura dikasih ilustrasinya yang pertama itu mencampurkan diri, itu ayat 8. Ya. Jadi dia mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa lain padahal Tuhan sebenarnya itu melarang mereka. Nah, di dalam bagian ini kita mesti lihat ya. Pencampuran antara ini ya dengan bangsa lain yang Tuhan maksudkan di sini. Karena apa? Karena dengan pencampuran dengan bangsa lain biasa mereka itu membawa ini ya berhala mereka, ilah mereka, budaya mereka, kemudian Allah mereka itu masuk ya ke dalam itu menyebabkan apa namanya satu hal ya. Akhirnya mereka kemudian bersinar dalam tanda kutip secara rohani juga terjadi di sana. Dan hal lain juga sebenarnya ilah-ilah lain itu mereka mempunyai sebuah apa ya penyembahan atau ritual yang sifatnya itu juga apa ya perjinahan juga begitu ya. Jadi mereka ada yang namanya pelacur-pelacur bakti gitu ya. Jadi waktu mereka menyembah Tuhan itu mereka ada ritual ya. Ritual yang perjinahan itu terjadi di sana. Ada pelacur-pelacur bakti yang kalau dalam konteks ini ya penyembahan mereka. Jadi ini sebuah hal yang memang Tuhan sudah tahu dan Tuhan tidak ingin mereka lakukan, tapi mereka ternyata tidak taat. Mereka mencampurkan diri. Ya, ya dalam kondisi kita sekarang kalau kita bisa lihat relasi kita sebagai umat Tuhan saat ini, Tuhan ingin kita apa? Tuhan ingin kita murni ya. Kita tidak dicampur adukan dengan berbagai macam mau hal-hal yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Ya, saya mungkin lebih bahasanya demikian. Jadi menjadi lebih luas. Misalnya budaya, boleh enggak lihat budayanya? Budayanya kalau itu adalah berkenan, ya tidak
bertentangan dengan firman Tuhan, itu ya kita boleh terima, tapi bertentangan kita tolak. Ya, keinginan atau apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita lihat ya, ini bertentangan atau tidak. Jadi kalau misalkan pertentangan kita berani. Ya, kita tidak mencampur adukkan. Gak apa-apa wis, ya nggak apa-apa. Pokoknya semuanya boleh ini dan sebagainya. Nah itu kita menjadi apa namanya di dalamnya bukan menjadi orang Kristen yang sejati ya. Itu dikatakan pertobatan kita tidak sejati. Itu menjadi pertobatan yang pura-pura. Di sana dikatakan nanti ala jijik ya. Kemudian kita lihat di sini ini ada istilah beruban ya. Saya tertarik ya untuk melihat ya. Ia sudah banyak beruban tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya ya. Ini poin penting juga di bagian di sini ini ada muncul kata gini loh. Mereka itu mencampurkan diri ya. Kemudian akhirnya ada ancaman terjadi, kekuatannya habis ya dalam tanda kutip, ada resiko, ada kemudian mulai ada kerusakan itu distraction dalam yang terjadi, tapi mereka tidak sadar gitu. Mereka tidak sadar. Kemudian dikatakan juga ia sudah banyak beruban. Ini tentunya bukan menunjukkan bahwa ini kan untuk bangsa ya, tapi dipakai ilustrasi beruban tetapi ia sendiri tidak mengetahui. Ini untuk menunjukkan ada satu perubahan yang sebenarnya itu sudah perubahan itu sudah jelas mestinya ya. Uban itu kan mestinya orang yang sudah tua ya baru beruban ya. Tapi kondisi yang kayak gini kalau secara positif seharusnya makin tua makin bijak gitu ya. Harusnya makin mengenal Tuhan gitu kalau positifnya. Tapi kan tidak. Tapi dia nggak sadar. Ya, di sisi lain sebenarnya kita boleh lihat juga sebenarnya sudah beruban, sudah sebenarnya jelas kelihatan itu adalah sesuatu yang tidak boleh, itu yang sesuatu yang bersalah, yang Tuhan tidak senang, tetapi sendiri tidak tahu kalau diri sendiri sudah beruban. Padahal itu jelas sekali tampak. Ya, ini adalah satu hal yang kita lihat bersama-sama. Jadi ya, sebenarnya di bagian ini kita boleh lihat ya, pertobatan yang pura-pura ini ya. Ini memang kita bisa lihat kalau tidak ada anugerah Tuhan ya orang tidak sanggup melihat hal ini. Makanya saya bilang kalau kita ya tidak sadar itu salah. Kalau Tuhan tidak sadarkan dulu bahwa itu dosa, Tuhan tidak sadarkan dulu bahwa ini loh kamu di jalan yang tidak benar, maka dia akan merasa itu benar. Tapi tidak tahu dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Gitu. Ada di dalam jalan yang seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi ini kenapa Tuhan tegur? Nah, ini karena adalah mereka itu adalah umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diajar di sana, tetapi mereka itu justru tidak taat. Maka bagian ini mereka lebih parah ya. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka lebih parah daripada orang yang sudah mengenal Tuhan. Oke ya, lanjut ya. Berikutnya adalah kecongkaan. Ini jelas ya, kecongkaan jelas Tuhan tidak senang. Ibu kesombongan dan sebagainya ini sebenarnya menjadi apa ya mother of all sin, kecongkaan. Sombong itu menjadi ini ibu dari segala dosa karena dari sana muncul dosa-dosa yang lain ya. Congkak itu sudah berarti merasa dirinya itu yang paling besar ya, congkak loh. Akhirnya mereka melawan Allah. Kemudian di sini ada istilah menjadi merpati yang tolol ya, yang tidak berakal karena dengan memanggil Mesir pergi kepada Asyur. Nah ini justru dikasih tahu mereka tidak bijaksana. Merpati itu kan mestinya kepada tuannya. Merpati itu mestinya kan ngerti tuannya siapa. Ini merpatinya tolol, nggak ngerti ini tuannya siapa. Kira-kira gitu ya. Nah jadi kita melihat bagian ini seharusnya itu kamu harus mengerti Tuhanmu siapa. Kok malah perginya kepada Asyur, kepada Mesir. Maka nanti Tuhan justru serahkan mereka kepada Asyur. Ya, diserahkan mereka kepada Asyur dan mereka nanti ditindas oleh Asyur. Nah, di sini kita lihat sama-sama ini istilah-istilah yang dipakai ya, melukiskan ilustrasi berkaitan dengan pertobatan yang tidak sejati ya. Nah, maka di sini semuanya perhatikan, ini mendatangkan celaka. Saya kasih tanda kurung kutub. Karena kita bicara tadi perjanjian ya, ada covenant ya. Covenant berarti kalau kita taat di dalam covenant kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya. Tapi ketika kita melanggar covenant itu, perhatikan ada kutub, nggak ada kutub, nggak bisa nggak apa namanya kemudian nggak apa-apa lah, itu nggak bisa karena Allah itu kudus adanya. Maka di dalam ketaatan ada berkat. Ya, di dalam bagaimana kita melanggar itu pasti akan ada yang namanya kutuk atau ada disiplin ya. Saya bisa melihat bagian ini ya. Saya membagikan begini. Kalau orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, umat pilihan Tuhan, saya melihat celakanya itu dalam konteks kutuknya itu adalah disiplin. Artinya secara jiwa mereka diselamatkan, tetapi mereka membayar harganya. Mereka harus membayar dari konsekuensi perbuatannya. Tetap Tuhan itu adil, ya. Nah, Tuhan adil dan Dia tetap akan memperlakukan keadilannya, ya, kepada umatnya juga.
Meskipun dia pilih tapi Tuhan didik, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak kepada orang luar yang memang bukan Tuhan pilih, Tuhan ya kutuk dalam arti benar-benar binasa, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka otomatis ya, karena pertobatan itu pasti akan mendatangkan kutuk karena relasi dengan Tuhan yang tidak benar itu, ya, dia menyimpang, kemudian dia mengkhianati relasi ini, persinahan secara rohani ini dengan menyembah uh, ilah lain, maka di sini mendatangkan kutuk. Tapi mereka lihat di sini ya, mereka bukan justru bertobat. Nah, nanti kita lihat ya, akhirnya dari pasal ke-14 ya, dari kitab Hosea ini, itu beritanya satu, bertobatlah. Nanti kita lihat ya. Karena di sini lihat pertobatan pura-pura yang nggak sungguh-sungguh, beritanya bertobatlah. Nah, tapi bagian ini dikasih tahu. Nah, banyak sekali umat Tuhan sekalipun ya yang didisiplin Tuhan dalam kali dihukum ya. Ini mereka sudah salah tapi tidak justru tobat. Harusnya salah kan mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi justru melarikan diri dari Tuhan. Nah, inilah ya, malah marah, tidak mau terima, tidak mau dinyatakan bersalah dan sebagainya, menyalahkan Tuhan. Ini melarikan diri malah cari pertolongan yang lain. Nah, ini justru dikatakan ini tidak benar ya. Jadi ayat 13 mengatakan justru mereka melarikan diri daripada Tuhan. Ya, setelah itu Tuhan menyatakan bagaimana ya penebusan ya. Aku mau menebus mereka tetapi mereka ayat 13 itu ya, justru mereka apa namanya memberontak ya. Mereka berdusta. Jadi mereka justru tidak mau kembali kepada Tuhan. Secara prinsip sama ya. Jadi tidak mendekat tetapi mereka justru menjauh. Dan seterusnya aja ya. Tetap berbuat jahat dan seruan palsu. Ini oke lah. Mirip dengan yang tadi juga. Seruannya palsu kelihatannya sudah mau bertobat ya. Tetapi kata Tuhan begini, mereka cuma mau apa sih? Ya, nggak sungguh-sungguh, cuma mau adalah gandum dan anggur saja, berkat. Nah, ini namanya orang Kristen berkat, bukan orang Kristen yang mau Tuhan tetapi mau berkat Tuhan. Banyak sekali sampai hari ini saya kira masih ada. Ya, masih banyak sekali karena natur dari manusia tetap sama, ya. Jadi kita mesti belajar bagaimana kita boleh sungguh-sungguh menjadi seorang anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mencintai Tuhan, bukan mencintai apa ya berkatnya Tuhan, ya mencintai berkatnya Tuhan. Nah, jadi kalau kita mencintai Tuhan, maka kita percaya di dalam Tuhan itulah yang menjadi sumber berkat kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang di pasal yang ke-8 ya. Pasal yang ke-8 ini mulai bicara soal keruntuhan Israel yang saya katakan itu kutuk yang pertama ya, kutuk ya, hukuman begitulah ya, kutuk yang pertama, keruntuhan Israel. Nah, kemudian nanti ada kedua dan ketiga ya, kita lanjutkan saja bagian ini. Secara keseluruhan saya rasa kita ada kesulitan ya, ini karena kedurhakaannya. Saya lanjutkan aja. Nah, perhatikan ya, kedurhakaan kemudian dia membagi-bagikan cinta. Jadi di sini tetap ada direlasikan, direlatekan ya dengan apa yang digambarkan di dalam kehidupannya Hosea dan Gomer, ilustrasi pakai kehidupan pernikahan daripada Hosea dan Gomer, khususnya Gomer ini ya, yang dilukiskan seperti orang Israel ya, ya, ya seperti pelacur gitu ya, hidupnya apa persundalan begitu ya, membagi-bagikan cintanya, ya. Jadi kita perhatikan ini ada relate, ada relasinya yang diberitahukan menjadi satu apa dosa daripada Israel. Lalu tidak suka diajar. Ya, perhatikan ya, tidak suka diajar. Ini 12 ya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu dianggap mereka sesuatu yang asing. Tidak suka diajar. Sekali lagi bicara pengenalan. Ada selalu pengenalan itu muncul dengan sangat-sangat kuat di sini. Ya, penekanannya. Kemudian perhatikan ya. Yang 13 ini ya. Mereka itu nih, 13. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Perhatikan gini, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tuhan tidak berkenan. Ini adalah sebuah ritual. Karena mereka melaksanakan itu hanya sebagai ritual, supaya mungkin tampak mau berkat Tuhan, supaya Tuhan berkati, ya supaya mereka boleh menerima semuanya, tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan, dan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan ya pengajaran ya
imam-imam juga demikian. Ya, jadi imam-imam di sana juga mungkin rakyatnya atau umat Tuhan kasih persembahan yang mungkin ada dalam tanda kutip ya mereka pun sudah menyimpang ya, ada dalam korupsi dan sebagainya ya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya ya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana mendatangkan keruntuhan ya hukuman terhadap bangsa secara nasional umat Tuhan ya. Lalu ini 14 adalah melupakan Tuhan. Nah, di sini poin-poin pentingnya ya kita bisa lihat ya. Kedurhakaan, membagi-bagikan cinta, tidak suka diajar, mencintai korban sembelihan, bukan mencintai Tuhan. Jadi kalau kita kaitkan dengan marriage, kaitan pernikahan, relasi tersebut, dia mencintai korbannya, ya, dia mau materinya, dia mau berkatnya, tapi tidak mau Tuhannya, ya. Jadi mencintai bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai korban sembelihannya, ya. Kemudian melupakan Tuhan, ya. Jadi di sini ada kata yang menerangkan yaitu His Creator, pembuatnya. Nah, sekali lagi penekanannya adalah covenant, Tuhan, Sang Pencipta. Ya, Tuhan, Sang Pencipta. Berarti di sini ada mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadikan, Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang sebenarnya mengangkat gitu ya, menjadikan ini umat Tuhan menjadi kesayangannya, umat kesayangannya. Jadi ada covenant di sini, pembuatnya, His Creator. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, keruntuhan Israel, di sini ada nubuat penghukuman, ya, nanti berarti akan dibuang, penghukumannya itu akan segera tiba, khususnya mereka ditaklukkan oleh Asyur ya. Nah, kemudian dikaitkan lagi dosa persinahan, ya, engkau telah mencintai upah sundal, engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu, ya. Ini jadi meninggalkan Tuhan dan kemudian mengasihi upah sundal. Nah, perhatikan ya, Tuhan ditinggal, bersundalan yang dicintai. Ya, sekali lagi ada kaitan ya dengan merit. Harusnya kita mengasihi Tuhan gitu ya, mengasihi pasangan kita kalau dalam merit begitu ya. Ya, tapi ini justru terbalik ya, Tuhan yang ditinggal ya, tapi justru persundalan itu yang dicari ya, upah sundal itu ya. Jadi kesenangan upah ya. Jadi perbandingannya selalu seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita bicara soal ilah ya, kita bisa bicara soal kesenangan. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam bagian ini ya, mengiring Tuhan makin hari kita harus terus kita menguji diri dan kita terus harus, kalau bahasa saya, belajar terus menuntut diri. Meskipun ini tidak mudah ya, tapi kita menuntut diri. Karena sebenarnya kita bisa bicara kalau ini upah sundal, berarti ini kesenangannya. Ya, itu apa itu? Kesenangannya itu ada bukan pada Tuhan, tetapi ada pada keinginan ini lust, ya, nafsu-nafsu dunia gitu ya. Dan nafsu ini banyak macam ya. Nafsu mungkin terhadap ini ya, apa namanya, sundal ini ya, mungkin nafsu seksual ya yang tidak kudus, kemudian di luar pernikahan berarti itu kan dosa. Lalu kemudian bisa juga kalau kita bicara dalam bagian ini tentu pernikahan bagiannya ini ya. Tapi kalau kita perluas juga bisa loh. Kalau bisa kita bilang, oh saya tidak melakukan itu. Tapi mungkin bisa dalam arti yang lain ya. Kalau kita punya kesenangan yang lain, misalnya kita mengejar harta kita ya secara tidak sadar, atau kita punya kesenangan yang lain. Ya, kesenangan yang bisa menggantikan. Jadi misalnya pada saat kita mesti memilih antara mungkin kita melayani Tuhan atau kita mau katakanlah sederhana, kita mau waktu itu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan, atau dengan kita melakukan keinginan kita, maka kita lebih memilih keinginan kita, maka di sana juga termasuk ya. Jadi kita mengasihi keinginan kita dan meninggalkan Tuhan. Ya, jadi bagian ini kita boleh pikirkan baik-baik. Nah, di dalam bagian ini justru kalau kita kaitkan, kita praktekkan prinsip antara relasi Tuhan dengan umatnya ke dalam kehidupan pernikahan kita, berarti kita belajar apa? Kita belajar justru kita boleh ya, apa ya, justru yang kita kasihi makin hari makin dekat itu dengan pasangan kita. Ya, mengasihi dengan dekat pasangan kita. Dan apa yang mungkin pasangan kita tidak suka, kita dengar. Selama itu benar ya dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apa yang pasangan kita nggak suka, kita dengar, kita dengarkan. Kita bukan Tuhan, kita mesti dengarkan. Kalau Tuhan kan tahu ya, apa yang kita nggak usah ngomong Tuhan tahu. Tapi kalau pasangan kita bukan Tuhan, kita dengarkan. Dia senang apa? Kalau kesukaannya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, meskipun ya kita nggak suka, kita perlu pertimbangkan. Ya, bagian ini kita mesti pertimbangkan. Jadi kesenangan tersebut itu, dan hal lain juga.
Misalnya dia ada kesenangan daripada pasangan kita itu adalah hal yang mungkin dia sharingkan kepada kita. Tapi mungkin kita mungkin tidak sanggup melakukan seperti itu karena mungkin karakter kita tidak gitulah misalnya. Ya, bagaimana kita? Apakah kita boleh nggak usah lah, aku nggak mau gitu dan sebagainya. Ya, kita belajar dalam bagian ini. Ya, belajar kan apa? Belajar untuk mungkin tidak bisa 100% seperti yang diinginkan, tetapi kita belajar menunjukkan apa? Karena kita tidak mau meninggalkan pasangan kita. Kita mau mengasihi dia, kita mau makin dekat dengan dia, relasi itu dibentuk. Ya, saya percaya pasangan kita akan mengerti kok. Ya, meskipun dia tidak bisa yang seperti yang diharapkan, tetapi pada saat ada hati di sana itu akan menimbulkan sukacita. Ya, refleksi sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia di sini ya, karena ini mereka bersinah, tidak akan diam di tanah Tuhan. Perhatikan ini, tanah Tuhan ini tanah perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Ya, selalu ingat ya, karena itu perjanjian, maka dia akan kalau melanggar berarti Tuhan juga kemudian bisa melakukan ini, apa namanya, intervensi. Itu artinya menghukum gitu ya. Jadi ini tanah perjanjian dan tanah perjanjian kaitannya kudus karena dikhususkan oleh Tuhan. Jadi kamu tidak akan diam di tanah perjanjian. Maka mereka kemudian dibuang. Ya, Yerusalem itu kan identik dengan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mereka umat Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepada mereka. Nah, tapi dalam bagian ini, kemudian ketika mereka tidak setia melanggar covenant itu, dan mereka mengingkari ya, bahkan apa itu menodai covenant itu dengan dosa, ya, sehingga akhirnya itu mereka tidak akan diam di sana, Tuhan buang mereka, ya, itu ke dalam pembuangan, ya. Kemudian juga sini ya, ini sudah jelas korban mereka jijik di hadapan Tuhan, dia kasih korban tapi Tuhan jijik, jadi ini sangat serius sekali. Kemudian nabi mereka disebut pandir ya oleh Tuhan ya. Dan juga orang yang penuh roh itu orang gila, orang gila. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada di zaman sekarang kita, di zaman ini ya, ada orang-orang yang kemudian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, itu maka para pengajar-pengajarnya itu adalah orang pandir dan orang yang penuh rohnya itu orang gila, orang gila. Ini firman Tuhan yang bilang, ya. Jadi kita mesti hati-hati dalam bagian ini kita mesti lihat, ya. Nah, kita harus bisa melihat dan bagian ini, jadi kita tidak mudah melihat dan ikut gitu ya. Nah, jadi apa yang Tuhan nyatakan dengan keras bagi kita, kita terima dan bagi kita waspada gitu ya. Kita waspada ya supaya kita tidak terjerat di dalamnya. Oke. Nah, sekarang semua ini terjadi, perhatikan itu karena ada permusuhan dengan Allah yaitu dosa di rumah Allah. Jadi ini karena mereka berdosa kepada Allah di rumah Allah di dalam bagian ini kan rumah marriage ya. Secara keseluruhan ini konteks penulisannya ada cerita marriage ya, rumah Allah, rumah ya, rumah tangganya Tuhan gitu ya, di rumah Allah. Dan ini umat Tuhan ini yang kemudian tidak setia mereka melanggar. Nah, di sana maka dilihat ini langsung bermusuhan dengan Allah sebagai ya Tuhan mereka. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini bagian ketiga. Saya agak cepat aja berkaitan dengan penghukuman ini ya. Ini keruntuhan mereka, penyembahan berhala jelas sudah ada. Kemudian ini juga sama ya, kelicikan. Ini pengulangan yang terjadi untuk mengingatkan bahwa begini, kalau diulang itu berarti menunjukkan gini. Dalam satu masa Tuhan sudah tegur, tetap aja enggak tobat. Dikasih waktu lagi, tetap aja enggak dengarkan. Dikasih waktu lagi, tetap aja enggak lakukan. Maka sudah ditumpuk itu murkanya. Sampai waktunya tiba, tinggal ditumpahkan. Kira-kira gitu. Jadi ini penulisan itu memberi penekanan. Ya, penekanan. Jadi dalam bagian ini kita lihat, dalam hidup kita Allah tidak kasih kesempatan. Tuhan selalu kasih kesempatan baik kepada orang yang mereka yang berbuat jahat. Jangan bilang nggak dikasih kesempatan, tetap Tuhan kasih kesempatan. Tapi tunggu waktunya tiba. Kalau mereka memang yang Tuhan kasih anugerah ya Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Tapi kalau ya enggak, ya tetap pada waktunya mereka akan menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka memang mau melawan Tuhan. Begitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ini Tuhan kasih ya waktu dan ditegur, dan dinyatakan, tegur lagi. Jadi mungkin ada cara penulisan sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama. Penyembahan berhala, kelicikan, ada penghukuman, ya, kemudian dipermalukan, ya sama ya. Nah, perhatikan di sini, nanti kita mulai melihat ya, Tuhan menghukum. Nah, waktu kita melihat Tuhan menghukum, perhatikan nanti di ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, ini nanti bicara apa? Ini sudah sampai pasal yang ke-10, ini Tuhan menghukum. Nanti pasal 11,
itu mulai bicara apa? Tuhan menyayangi. Tuhan menyayangi. Nah, waktu saya coba siapkan ini ya, kemudian saya baca lagi, dan saya sampai bagian ini saya berhenti sebentar. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau menghukum itu berarti sayang. Itu yang saya dianukan ya. Karena kita melihat bahwa menghukum itu kaitannya itu berarti, oh kalau hukum berarti nggak ada kasih. Enggak, justru karena kasih yang dinodai, itu maka ada hukuman. Itu menjadi sesuatu yang ya. Kalau terhadap umat Tuhan itu sayang. Kenapa? Alkitab juga mendukung ya bagian ini ya. Tuhan menghajar yang disayanginya, yang dikasihinya, betul kan? Sama juga di dalam keluarga kita, ya. Kalau kita itu dalam hal yang sesuai firman Tuhan itu kita menghukum dalam tanda kutip mungkin anak kita, itu karena sayang. Ya. Nah, dalam bagian ini kita bisa lihat kalau dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang benar, dalam kita marah dalam tanda kutip marah ya kepada pasangan kita dalam hal yang benar, artinya mungkin marahnya kan macam-macam. Bisa kita mungkin ngambek ya, enggak suka atau kita mengucapkan isi kita atau kita memberikan masukan dan sebagainya. Pokoknya intinya kita mungkin kasih tahu ya. Tapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu ya, berarti kita bisa menunjukkan di sana sebenarnya ada sayang. Ada kasih yang menyatakan. Ya. Cuman sekali lagi saya bilang, seringkali yang terjadi itu adalah jangan dengan satu sikap bahwa kita yang apa ya, seperti apa menuding. Nah, itu yang mungkin kita hindari. Karena kita kalau Tuhan menegur langsung, saya kira itu hak Tuhan karena Dia adalah pencipta kita. Nah, tapi kalau kita misalnya sebagai sesama ciptaan Tuhan, pasangan suami dan istri, nah kita bisa di dalam teguran kita belajar ada kasih, gitu ya. Jadi kita bukan menuding, tetapi tetap ya kita mengingatkan, mungkin bahasanya lebih pas begitu ya, mengingatkan. Dan kalau memang kita dalam pihak yang salah dan kemudian kita harus menerima dalam tanda kutip ini mungkin ada marah dan sebagainya, karena kan secara manusia itu wajar. Maka kita harus melihatnya itu apa? Di dalam kasih itu ada ini. Kalau itu dilanggar, kalau itu sesuatu kemudian tidak sesuai, ya dilanggar lah ya, maksudnya itu di sana karena sayang maka baru ada marah, ada ini ya, ada sesuatu yang sifatnya kita protes begitu ya marah, karena di sana ada sayang, ada kasih. Jadi saya melihatnya hukuman Tuhan kepada umatnya itu karena kasihnya, ya. Nah, maka di dalam penulisannya ini khususnya Hosea, setelah di pasal 10 kemudian Tuhan mulai bahas melalui Hosea adalah Tuhan menyayangi. Tuhan menyayangi. Tuhan menyayangi. Nah, jadi kita tidak bisa bilang begini, kalau Tuhan hukum umatnya berarti Tuhan tidak sayang. Itu tidak bisa. Ya. Jadi karena Tuhan sayang, Tuhan menghukum. Ya, jadi dua-dua ini ada. Ya, kalau kasih yang cuman kasih tok, tidak ada di sana itu maksudnya kalau dosa kemudian dibiarin aja, itu kasihnya menjadi kasih yang sangat murah. Tapi justru kalau kasih yang suci, kasih yang mahal, yang mulia, itu tidak bisa dinodai. Saya kira kita setuju ya bagian ini. Nah, kasih Allah itu mulia. Nah, Tuhan juga mau kasih yang demikian ini ada hadir di dalam keluarga kita. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita sama-sama minta Tuhan tolong dan juga di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, kita terus ya mengejar yang mulia ini. Maka kan Tuhan bilang semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang indah itu, semua yang benar itu kita kejar itu. Ya. Nah, jadi saya kira kalau kasih yang mulia itu bukan berarti tidak ada penghukuman. Karena kalau di sana ada pelanggaran pasti harus diingatkan. Tapi penghukuman di sana yang Tuhan nyatakan ya, Tuhan hukum tapi Tuhan juga sayang. Tuhan hukum tapi Tuhan juga sayang. Nah, ini penting ya. Hukuman yang ada sayangnya itu beda dengan cuma hukuman yang menghakimi. Beda. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan kita mesti bersyukur. Hukuman kita ya sebagai anak Tuhan kalau kita bersalah berdosa dihukum. Nah, hukum. Jangan bilang jangan kira Anda dihukum. Dihukum. Dan memang beda sama kalau bukan umat Tuhan. Jelas. Ya, Daud itu contoh yang paling saya suka. Daud itu berkenan Tuhan luar biasa. Dosa dihukum Tuhan tak? Dihukum, tidak tanggung-tanggung, dihukum dia. Ya, tapi kita bisa lihat itu namanya hukuman di sana itu disiplin bagi umat Tuhan, ya tetap menyelamatkan dirinya. Tapi kalau itu orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka hukumannya sudah nggak ada, bukan di dalam kasih Tuhan, tapi hukuman itu di dalam keadilan Tuhan, ya keadilan Tuhan yang harus mereka tanggung karena dosa-dosa mereka. Baik, kita masuk di
chapter yang ke 11. Ya, Tuhan menyayangi. Nah, perhatikan di sini. Tuhan menyayangi ini based not Israel's merit. Artinya bukan kebaikan-kebaikan dari bangsa Israel. Ya, bukan dari umat Tuhan. Tidak ada baiknya kok. Wong sudah digambarkan seperti Gomer kok. Ya, sudah bersundal, sudah berzina, sudah meninggalkan itu kasih Tuhan. Pertobatan juga tidak karu-karuan. Pertobatan pura-pura. Ya, kemudian menyerahkan diri di dalam segala itu ya, kejijikan dan sebagainya. Itu tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi based on God's faithfulness, ya. Ya, perhatikan ya, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Perhatikan, ini digambarkannya Tuhan yang menarik mereka. Kalau bukan Tuhan yang menarik, tidak bisa. Jadi, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan ya, ada di dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan, itu pasti Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Ini jaminan yang dinyatakan melalui Hosea. Ya, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Perhatikan, kalau Tuhan sudah mengikat, siapa yang bisa melepas? Ya, maka Paulus mengatakan tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mau apapun tidak ada. Ya, bahkan sampai kematian pun tidak bisa. Oleh sebab itu ya, kita sebagai anak Tuhan khususnya dalam situasi pandemi seperti ini, kita kalau tahu Allah yang mengasihi kita ya, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang penuh kuasa dan bukan cuma penuh kuasa ya. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Lah, bayangkan, kalau yang mengasihi kita itu lemah, ya kita mungkin masih mengerti ya. Mungkin kalau dia lemah kan tidak ada kuasa. Tapi sekarang yang mengasihi kita itu pencipta langit dan bumi yang telah mengikat perjanjian dengan kita. Memilih kita menjadi umatnya. Ya, kita tidak ada kebaikan. Tetapi Allah yang setia ini ya, dia melindungi kita dalam covenant-nya. Jadi sehingga gak ada satu hal pun yang bisa memutuskan kita dari kasih Tuhan. Nanti bilang, lupa termasuk dosa. Iya, termasuk dosa. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kita sudah diselamatkan kan Tuhan sudah tebus kita. Dan di dalam kehidupan kita kalau kita jatuh di dalam dosa pun, nah di sana Tuhan akan tetap ya mengangkat kita sehingga kita tidak jatuh lebih dalam lagi. Dan ada hukuman, tetap ada. Tetapi God faithfulness, kesetiaan Tuhan itu lampaui ya yang Tuhan menghukum. Jadi Tuhan menghukum tetapi Tuhan menyayangi, gitu ya. Jadi ada ikatan kasih yang sangat kuat. Nah, situasi ini tidak bisa memisahkan kita dari bahkan kematian sekalipun. Nah, oleh sebab itu kita tidak usah kecil hati. Saya percaya mungkin kalau kita bilang jangan khawatir, mungkin kita bilang mungkin sulit Pak, kita mungkin masih bisa khawatir dan sebagainya karena kita masih hidup di tengah dunia ini. Lagi pula kita ada natur sebagai manusia yang lemah, yang tahu segala sesuatu betul. Ya, tetapi jangan kecil hati. Waktu khawatir, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, waktu khawatir datang kepada Tuhan. Ya, kesehatan mungkin ada turun, jangan kita kemudian menjadi kecil hati. Kita doa, tetap setia, ya, tetap kita percaya pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dalam situasi ekonomi susah, ya, mungkin di mana-mana lagi sulit apa dan sebagainya, tetap setia, percaya Tuhan yang memelihara burung dan Tuhan yang mendandani bunga bakung di padang tetap memelihara kita. Ya, firman Tuhan itu menghibur Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan. Saya ya, sebenarnya saya melihat ya, saya tiap kali dihibur itu bukan karena banyaknya komentari. Ada komentari kan banyak tafsirannya bagus kan? Bagus, kita mesti baca itu juga. Buku-buku bagus ya bagus. Semua baik. Bapak-bapak gereja semua, tapi mereka semua dasarnya itu apa? God's word, firman Tuhan. Maka waktu saya membaca firman Tuhan ya, itu firman Tuhan itu sendiri ya, itu mengingatkan kita dan itu menghibur. Karena itu adalah God's word. Ya, literally gitu ya. Itu isi hatinya Tuhan. Itu perintahnya Tuhan. Ya. Dan Tuhan sudah berjanji, langit dan bumi ini akan berlalu. Tetapi orang yang melakukan kehendakku, ya, kehendak Tuhan ada dalam firman Tuhan. Berarti orang yang percaya kepada firman Tuhan dan dia sungguh-sungguh ya pegang firman Tuhan itu, dia akan hidupnya kekal selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Ini ikatan kasih ya. Kalau marriage, pernikahan kita dengan suami istri ya, ini ya pernikahan ini
sampai maut memisahkan kita. Kan gitu janjinya, sampai maut memisahkan kita, gitu ya. Nah, kenapa? Tetapi kalau kita dengan Tuhan, ya, relasi kita dengan Tuhan itu forever and ever, tidak bisa dipisahkan. Kematian pun nggak bisa memisahkan kita dari ikatan kasih Tuhan. Kita akan tetap menjadi milik Tuhan, kita akan tetap menjadi, kalau boleh pakai bahasa ya, dengannya pengantinnya Tuhan itu, ya. Itu kekal selama-lamanya. Bukan karena kita punya kehebatan, kita tidak ada kehebatan apa-apa, kita manusia yang berdosa, penuh dengan cacat dan celah, tapi Ia telah menebus kita dan kesetiaan Dia, Tuhan itu yang telah boleh menguduskan kita sehingga kita boleh menjadi umat. Ya, nah ini kemudian kita lihat chapter yang ke-11. Ini tadi 11 ya, sekarang kita masuk yang ke-12. Sorry ini belum diganti. Ya. 12 ayat 10 ini ya. Perhatikan ya. Di sini ada konsep yada. Kita sama-sama lihat ya. Di dalam konsep yada di sini kita lihat sama-sama ya. Sebelum masuk ke konsep yada, saya mau baca dulu. Di sini mulai dari 11 ayat yang ke-9. Sebab aku ini Allah, ya. Sebab aku ini Allah, ya. Kemudian 12 ayat 10, aku adalah Tuhan Allahmu. Ayat 13, 4, aku adalah Tuhan Allahmu. Kemudian 13 ayat 5, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Nah, perhatikan ya. Ini berdasarkan kesetiaan Tuhan dan berdasarkan diri Tuhan sendiri. Sebab Tuhan mengatakan ya, mulai dari 11, di 12, 13, dan sampai 13 ini ya, Tuhan mengatakan bahwa semua itu karena Tuhan. Jadi based on God sendiri ya. Based di dalam Tuhan sendiri. Di dalam pribadi Tuhan sendiri. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Aku yang memilih engkau. Aku yang memanggil kamu. Aku yang mengenal engkau. Ya, bukan kamu yang mengenal aku, tetapi Tuhan yang mengenal engkau dan mengangkat engkau menjadi milikku. Ya, jadi ini God's faithfulness. Semua base-nya adalah pada diri Allah sendiri. Nah, ini sangat teguh dan sangat kuat dan sangat menghibur sekali. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama lihat bagian ini ya. Akulah yang mengenal engkau. Kita akan lihat konsep pengenalan Tuhan ini menjadi penting sekali di dalam marriage. Nah, bagian yang terakhir pembahasan saya mau masuk ke pengenalan ini, konsep yada. Nah, kata kenal itu adalah dipakainya itu dalam bahasa aslinya yada ya. Yada gitu ya, bahasa aslinya akar katanya itu yada, mengenal gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama melihat ya konsep yada. Nah, konsep yada ini muncul di dalam Kejadian 4 dan kemudian Kejadian 18. Sebenarnya ada bagian lain, tapi saya pilih dua bagian ini karena berkaitan dengan ini ya. Kita nanti bisa lihat konsep covenant di sini ya. Pertama yang Kejadian 4 dan ayat 1, ini ada konteks marriage yang terjadi di dalam marriage. Nah, bahasa Indonesia itu menerjemahkan dengan bersetubuh. Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu Adam. Ya, Adam kemudian bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya itu bukan bersetubuh, Bapak Ibu sekalian, itu yada. Artinya ya, mengenal. Ya, kemudian manusia itu mengenal istrinya. Ya, ini istilah yang dipakai. Sehingga kata yada di sini dalam bahasa aslinya itu mempunyai satu makna pengertian. Bukan hanya mengenal saja di permukaan, tetapi itu mengenal itu intim. Mengenal itu intim, bukan hanya di permukaan, tetapi seluruhnya. Nah, di dalam konsep marriage, khususnya di dalam konteks ini ya, manusia Adam dan Hawa, Tuhan sendiri yang mengatakan toh, bahwa mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu. Bukan lagi dua, tetapi satu. Di pengenalan itu berarti konsepnya itu sampai pengenalan yang intim, saling mengenal, sehingga apa yang menjadi kesukaan suami itu juga menjadi kesukaan istri dan sebaliknya. Ya, maka saya ulangi lagi, saya senang sekali dengan Piper ya, John Piper khususnya, itu di dalam konsepnya pleasure, ya pleasure itu berarti kesenangan ya, yang konsep kesenangan yang sudah ditebus di dalam Tuhan, jadi kesenangan pleasure, sebenarnya konsep pleasure biasa kan kesannya rada negatif gitu ya, agak negatif. Tetapi kalau pleasure itu dalam konsep kesenangan akan Tuhan di dalam marriage, itu adalah gini, kesenangan seorang suami itu adalah kesenangan istrinya gitu. Dan kesenangan seorang istri itu seharusnya adalah kesenangan suaminya. Nah, jadi ini ada satu konsep pengenalan yang dalam ya, yang utuh ya. Jadi mengenal intim. Ya, ini konsep yada. Nah,
Kemudian konsep yada ini juga dipakai. Nah, di dalam Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat yang ke-19 itu berbunyi demikian. Sebab aku, berarti Tuhan ya, telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, jadi di sini kata memilih itu yada. Ini konsepnya adalah ketika Tuhan menyatakan pemilihannya kepada Abraham sebagai ini ya, umat pilihannya untuk nanti memilih Abraham, kemudian menjadi satu bangsa yang besar yaitu Israel ya. Nah, di sini kata memilih ini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, aku telah memilih, itu akar katanya yada. Jadi no ya, memilih. Nah, kita bisa melihat berarti di dalam konsep yada ini ya, no ini pengenalan ini ada konsep di dalamnya adalah tentang bagaimana ini mengikatkan diri. Ya, pihak yang berjanji, ya, yang berjanji untuk apa? Untuk setia, ya, setia bersama-sama ya di dalam perjanjian itu. Ya, kalau dalam pihak yang pertama dalam Adam dan Hawa harusnya ya, suami dan istri. Gitu ya. Kalau di dalam konsep umat Tuhan berarti antara Tuhan dan umatnya. Ini ada satu perjanjian yang sangat kuat ya, yang di sana boleh diikatkan perjanjian itu antara dua belah pihak yang sama-sama berjanji. Nah, di mana di dalamnya kalau perjanjian itu boleh ditaati maka ada berkat, kalau perjanjian itu bagaimana kemudian dicidrai maka di sana ada kutuk atau hukuman. Nah, kita akan sama-sama boleh mengenal demikian. Jadi, oleh sebab itu, pada saat pengenalan akan Allah hadir di dalam marriage, ini menjadi kunci penting. Kalau di dalam marriage tidak ada pengenalan, ya, tidak ada pengenalan itu, antara kalau dalam marriage, kaitan Tuhan dengan umatnya, pengenalan akan Tuhan, itu tidak ada. Maka di sana itu tidak mungkin. Itu akan ada satu relasi yang indah. Relasi yang makin lama makin indah. Tidak mungkin. Ya, nah demikian juga ya kalau kita boleh mempraktekkannya, mengambil aplikasi misalnya kalau di dalam konteks marriage kita, itu berarti di situ harus ada satu saling pengenalan yang terus bertumbuh. Yang saya tadi nyatakan ya, saling bertumbuh berdasarkan juga pengenalan kita akan Tuhan di dalam firman-Nya dan pakai itu untuk boleh saling mengenal pasangan kita. Ya ini yada yang ingin saya bagikan. Sehingga ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, yang boleh kita bangun dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita terus mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia. Tidak akan ada habisnya. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang kekal, yang mulia, yang Dia itu di dalam segala kemahaannya. Jadi kita makin tahu, makin bersyukur. Makin tahu, makin terbuka. Makin kita melihat keindahan Tuhan. Makin indah sampai nanti di sorga. Sampai di sorga kita akan terus terpukau dengan kebenaran Allah, dengan keindahan Allah, dan kemuliaan Allah. Terus terpukau. Dan itu membuat kita makin beruntung, makin merasa beruntung, makin penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena kita sudah boleh menjadi umatnya. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam keluarga, Tuhan izinkan kita punya pasangan seumur hidup ini ya di dunia ini. Mari kita saling mengenal, ya, membangun pengenalan yang indah di dalam Tuhan, saling mengenal, saling menguatkan seumur hidup ya sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita sampai tua kita boleh menjadi berkat ya di keluarga kita, saling mengasihi dan menghasilkan generasi-generasi yang cinta Tuhan. Ya, ini saya akhiri sampai di sini. Nah, di bagian terakhir ini adalah pertobatan sejati. Saya tampilkan saja. Nah, di sana pertobatan sejati adalah dilandasi kasih Tuhan, pengakuan dosa, penyesalan, pengampunan. Nah, itu yang akan memberikan restorasi. Nah, dan 14 ayat 10. Mari kita membaca bersama-sama. Ini ada di dalam kitab suci ya. Ini penutupnya dia pakai ayat ini. 1, 2, 3. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ya, jadi kunci marriage dalam konteks ini relasi dengan Tuhan. Itu yang penting terletaknya pada kesukaan Tuhan, yaitu kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus boleh mengasihi Tuhan dan juga boleh terus mengenal Tuhan.
dan menghadirkan itu di dalam keluarga kita, boleh mengasihi pasangan kita, dan terus mengenal pasangan kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, saya stop sharing di sini.